Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triyono, NIM 18042025. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Analisis ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah saya, UTS mata kuliah statistik sosial saya dengan dosen pengampu Ibu Yuliarti SEME. Baiklah, kita mulai. Yang pertama saya akan membacakan sedikit teori tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketetapan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Dan uji asumsi sendiri secara umum dibahas antara lain ada 5. Yang pertama normalitas, yang kedua linearitas, yang ketiga multikolinearitas, yang keempat autokorelasi, yang kelima adalah uji heterokedastisitas. Berikutnya ini dia analisis pengaruh tingkat. Analisis saya adalah judulnya analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Di sini ada saya hanya memiliki satu variabel X dan satu variabel Y. Sedangkan dalam variabel itu terdiri ada 2. Yang pertama variabel bebas, independen, itu adalah variabel yang mempengaruhi. Yang kedua adalah variabel terikat atau independen, atau itu disebut dengan variabel yang dipengaruhi atau terpengaruhi. Untuk X1 saya atau variabel bebas saya adalah tingkat pendidikan, yang saya ambil sampelnya adalah sekolah menengah atas. Berikutnya adalah variabel terikat atau independen atau variabel yang dipengaruhi. Di sini Y saya adalah angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Berikutnya adalah statistik deskriptif dan uji normalitas. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, jika nilai estimating sig lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi dengan normal. Sedangkan jika nilai estimating sig lebih kecil dari 0,5, maka data tidak berdistribusi dengan normal. Sedangkan dalam pengolahan data ada 2, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Di sini saya menggunakan regresi linear sederhana karena dengan alasan X saya 1 dan Y saya cuma 1 gitu. Jadi saya menggunakan regresi linear sederhana. Berikutnya adalah data. Ini data saya yang saya ambil di BPS Provinsi Sumatera Barat dengan dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Di sini bisa dilihat tingkat pendidikan. Ini tingkat pendidikan adalah X1 saya, dan ini adalah angka kemiskinan adalah Y1 saya. Jadi saya ambil data dari 2010 sampai 2019. Next. Berikutnya adalah deskriptif statistik. Deskriptif statistik ini adalah data yang sangat yang sangat penting dalam penelitian. Jadi kita harus menentukan statistik deskriptifnya dulu sebelum. Ini saya tentukan ya. Tingkat pendidikannya N ini adalah jumlah datanya ada 10, kayak kemiskinan karena saya ambil 10 tahun terakhir. Dan ini data minimumnya. Data minimum saya adalah tingkat pendidikannya 669, sedangkan tingkat kemiskinannya 8. Maksimumnya 683 dan kemiskinannya 944, dan ini nilai rata-ratanya bisa dilihat. Berikutnya ini adalah DPN variabel kemiskinan. Jadi biasanya bisa berbentuk cengkung seperti ini. Itu biasanya data kita berdistribusi dengan normal. Kalau datanya seperti ini bisa dilihat. Berikutnya adalah ini dia Rex normal plotnya. Jadi bisa dilihat plotnya seperti ini. Ini garis diagonalnya. Jadi titik-titik ini biasanya data kita kalau seperti ini gambarnya data kita terdistribusi dengan normal.
Next, ini dia. Kenapa saya menggunakan on-sample color graph similar node test? Karena data saya tadi cuma 10 tahun terakhir, jadi data saya cuma 10, berarti kurang dari 30. Berarti kalau kurang dari 30, saya harus menggunakan on-sample color graph similar node test. Jadi bisa dilihat, ini dia assuming sig saya adalah 0,177. Berarti di sini sudah jelas assuming saya itu lebih besar dari 0,05. Berarti bisa dikatakan data saya itu terdistribusi dengan normal. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ini dia kesimpulan. Saya menarik kesimpulan dari sebelumnya. Uji normalitas dari data di atas menunjukkan datanya normal karena titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Dan dari data tersebut menunjukkan nilai assuming-nya 0,177. Berarti assuming-nya lebih besar dari 0,05. Dengan begitu, data pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat adalah terdistribusi dengan normal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.